warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniatul Jannah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan magang. Yang dimaksud dengan pelatihan magang yaitu suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja. Dalam hal ini akan membiasakan diri untuk mengikuti proses pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh sumber belajar atau fasilitator. Nah, dilanjut dengan kriteria isi kurikulum pembelajaran magang. Ada apa saja? Yang pertama itu ada kebenaran, yang kedua itu ketertarikan, yang ketiga itu ada kebermanfaatan, dan yang keempat ada kebutuhan, kelima ada keseimbangan, dan keenam keluasan dan kedalaman. Nah, selanjutnya itu ada komponen pembelajaran magang. Ada 6 bagian. Yang pertama itu ada belajar modal mandiri, yang kedua ada sumber belajar, yang ketiga ada praktik kerja, yang keempat ada strategi personalisasi, yang kelima ada fasilitas, dan yang keenam ada fasilitas komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada konsep isi kurikulum pembelajaran magang. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan. Kemudian ada partisipasi warga belajar atau pemagang dalam pengelolaan pembelajaran. Ada 8 bagian, akan tetapi saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama itu ada pembentukan kelompok belajar menjadi kelompok kecil. Yang kedua itu ada melatih agen sebagai fasilitator. Dan yang ketiga itu ada melatih fasilitator sebagai pemimpin partisipatif. Dan yang keempat itu ada pengendalian tanggung jawab kegiatan secara berangsur. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik warga belajar atau pemagang. Ada 2 bagian. Yang pertama itu ada motivasi berprestasi pemagang. Dalam hal itu juga dibagi 2 bagian. Yang pertama itu ada geraknya tingkah laku yang ditandai oleh adanya respon. Yang kedua itu ada arah tingkah laku yang ditunjukkan secara khusus pada pencapaian tujuan yang akan dicapai. Nah, bagian yang kedua ini ada latar belakang pendidikan pemagang. Setiap upaya ditentukan dengan tujuan yang ingin dicapai serta perencanaan pelaksana untuk mendorong tercapainya tujuan. Nah, yang terakhir itu ada magang dan nilai-nilai budaya belajar dan budaya kerja. Ada 5 bagian. Yang pertama itu ada nilai teori, yang kedua itu ada nilai akritif, dan yang ketiga itu ada nilai ekonomi, dan yang keempat itu ada nilai kekuasaan, dan yang kelima itu ada nilai agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.